Bayangkan, bangun tidur, jendela kamarmu bukan lagi pemandangan gedung bertingkat, tapi hutan rimbun penuh tanaman raksasa. Kedengarannya seperti mimpi buruk kan? Atau petualangan seru? Hai sobat, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel Storybuds 77. Semoga selalu dalam keadaan baik dan siap untuk cerita gila yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Kali ini, aku bakal ngebahas tentang sesuatu yang, absurd banget. Penjelajah waktu, tanaman purba, dan kota yang berubah jadi hutan prasejarah. Siap? Tarik nafas dalam-dalam, karena ini bakal jadi perjalanan yang liar. Semuanya bermula dari seorang ilmuwan gila yang terobsesi dengan perjalanan waktu. Sebut saja namanya Profesor Aneh, biar dramatis dikit, hehe. Profesor Aneh ini punya ambisi besar, membuktikan bahwa perjalanan waktu itu mungkin. Bertahun-tahun dia habiskan di laboratoriumnya, ngoprek mesin waktu yang bentuknya lebih mirip oven microwave raksasa daripada alat transportasi. Suatu malam, setelah begadang berhari-hari dan kayaknya kebanyakan minum kopi, Profesor Aneh akhirnya berhasil mengaktifkan mesin waktunya. Dengan semangat membara dan sedikit nervous, dia memasukkan koordinat waktu ke zaman dinosaurus. Tujuannya sederhana, mengambil sampel tanah purba untuk penelitian. Kedengarannya nggak berbahaya kan? Salah besar. Profesor Aneh berhasil sampai di zaman dinosaurus, ngambil sampel tanah yang dia mau, dan balik lagi ke masa kini dengan selamat. Tapi, di dalam sampel tanah itu, tanpa dia sadari, ada benih tanaman purba yang udah lama tidur. Benih itu karena suatu keajaiban, atau mungkin karena radiasi mesin waktu, masih hidup. Ketika Profesor Aneh membuka sampel tanahnya di laboratorium, benih itu terbang keluar dan jatuh ke pot tanaman hias di mejanya. Awalnya nggak ada yang aneh, tanaman hias itu tumbuh seperti biasa. Tapi beberapa hari kemudian, Profesor Aneh mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Tanaman hiasnya tumbuh lebih cepat dari biasanya, daunnya lebih besar, dan warnanya lebih hijau pekat. Semakin hari, tanaman itu semakin besar dan aneh. Akarnya mulai menjalar keluar dari pot, memecahkan lantai laboratorium. Batangnya tumbuh setinggi langit-langit, menembus atap. Profesor Aneh panik. Dia sadar tanaman yang dia tanam secara nggak sengaja bukan tanaman biasa. Itu adalah tanaman purba dari zaman dinosaurus yang punya kemampuan tumbuh super cepat dan beradaptasi dengan lingkungan apapun. Tanaman purba itu terus tumbuh dan berkembang biak. Spora-sporanya terbang terbawa angin, menyebar ke seluruh kota. Dimanapun spora itu jatuh, disitulah tanaman purba mulai tumbuh. Taman-taman kota, halaman rumah, bahkan jalanan aspal, semuanya ditutupi oleh tanaman-tanaman raksasa dari zaman prasejarah. Kota itu berubah menjadi hutan belantara yang menyeramkan. Gedung-gedung pencakar langit tenggelam di antara pepohonan raksasa. Mobil-mobil terparkir di jalanan tertutup oleh tanaman rambat yang tebal. Orang-orang ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing, berusaha melindungi diri dari invasi tanaman purba. Pemerintah kota mencoba berbagai cara untuk menghentikan penyebaran tanaman purba. Mereka mengerahkan tentara, menyemprotkan pestisida, bahkan mencoba membakar hutan dadakan itu. Tapi, semua usaha mereka sia-sia. Tanaman purba itu terlalu kuat dan terlalu cepat berkembang biak. Profesor Aneh merasa bersalah dan bertanggung jawab atas bencana ini, berusaha mencari cara untuk menghentikan tanaman purba itu. Dia kembali ke laboratoriumnya, ngoprek mesin waktu, dan mencoba mencari tahu kelemahan tanaman purba itu di zaman dinosaurus. Setelah berhari-hari meneliti, Profesor Aneh akhirnya menemukan jawabannya. Tanaman purba itu ternyata sangat sensitif terhadap jenis suara tertentu, yaitu suara frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh hewan purba tertentu. Hewan purba itu sudah lama punah, tapi Profesor Aneh punya ide gila. Dia membuat alat yang bisa menghasilkan suara frekuensi tinggi yang sama dengan suara hewan purba itu. Alat itu bentuknya kayak speaker raksasa dan dia pasang di atas gedung tertinggi di kota. Dengan harapan besar, dia menyalakan alat itu. Suara frekuensi tinggi itu menyebar ke seluruh kota, memekakkan telinga, tapi untungnya manusia nggak bisa mendengarnya. Tanaman purba itu mulai bereaksi.
Daun-daunnya layu, batangnya melemah, dan akarnya berhenti menjalar. Secara perlahan tapi pasti, tanaman purba itu mati. Kota itu perlahan-lahan kembali ke bentuk semula. Gedung-gedung pencakar langit kembali terlihat, jalanan aspal kembali bersih. Orang-orang keluar dari rumah mereka, lega dan bersyukur karena bencana itu akhirnya berakhir. Profesor Aneh dianggap sebagai pahlawan. Dia berhasil menyelamatkan kota dari invasi tanaman purba. Tapi, dia juga belajar satu hal penting. Bermain-main dengan waktu itu berbahaya. Ada konsekuensi yang gak bisa kita prediksi. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kita nggak boleh sembarangan mengubah lingkungan, apalagi dengan teknologi yang belum kita pahami sepenuhnya. Alam itu punya cara sendiri untuk menjaga dirinya sendiri, dan kita harus menghormati itu. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Setiap tindakan kita punya konsekuensi, dan kita harus siap bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Profesor Aneh awalnya nggak sadar bahwa tindakannya membawa malapetaka bagi kota, tapi dia nggak lari dari tanggung jawab. Dia berusaha mencari solusi dan akhirnya berhasil menyelamatkan kota. Jadi guys, gimana menurut kalian cerita ini? Seru kan? Atau malah bikin merinding? Kalau kalian suka dengan cerita-cerita unik dan absurd kayak gini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku. Oh ya, kalian punya ide cerita lain yang lebih gila lagi? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisah Profesor Aneh, tenang aja, aku udah nyiapin video lain tentang petualangan Profesor Aneh di dimensi lain. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan dan berpikir sebelum bertindak. See you in the next video, dadah! Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di media sosial, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap di Story Bakaset 77. Sekarang giliran kamu. Share video ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga tahu cerita gila ini.